Di banyak keluarga Indonesia, setelah menikah, pertanyaan yang paling cepat muncul bukan soal bagaimana menata hidup bersama, tapi kapan punya anak. Pertanyaan yang terdengar sederhana itu sebenarnya menyimpan tekanan sosial yang kuat. Dalam pandangan masyarakat, punya anak sering dianggap tanda keberhasilan pernikahan, simbol kedewasaan dan kemapanan. Padahal di balik itu semua, realitasnya jauh lebih kompleks. Biaya hidup makin tinggi, ketimpangan ekonomi melebar, tapi pandangan soal waktu yang tepat untuk punya anak masih dibentuk oleh nilai yang lama. Di masyarakat yang dulu hidup agraris, banyak anak berarti banyak tenaga, tapi di era sekarang banyak anak berarti tanggung jawab besar, finansial, emosional, dan sosial. Masalahnya, kesadaran itu belum tumbuh secepat perubahan zaman. Banyak pasangan yang belum siap tapi terpaksa memenuhi ekspektasi keluarga besar atau tekanan sosial yang seolah menilai kebahagiaan dari jumlah keturunan. Akhirnya, keputusan pribadi berubah jadi urusan publik dan kesiapan hidup digantikan oleh tuntutan status. Fenomena ini bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana budaya, ekonomi, dan tekanan sosial bertemu dengan satu simpul yang sama, yaitu pandangan bahwa punya anak bukan pilihan tapi kewajiban. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di banyak keluarga di Indonesia, pernikahan gak pernah benar-benar dianggap urusan dua orang aja. Begitu dua orang menikah, kehidupan mereka langsung jadi urusan bersama. Keluarga besar ikut nimbrung, tetangga ikut komentar, bahkan orang yang gak terlalu dekat pun merasa berhak kasih pendapat. Pertanyaan yang paling sering muncul biasanya gak jauh dari satu hal, yaitu kapan punya anak. Buat sebagian orang, pertanyaan itu cuma basa-basi, tapi buat banyak pasangan, itu tekanan yang terus datang dari segala arah. Di masyarakat yang nilai-nilainya masih kolektif, pandangan soal pernikahan masih berpusat pada fungsi sosialnya. Nikah bukan sekadar bentuk komitmen antara dua orang, tapi dianggap bagian dari kewajiban sosial untuk meneruskan garis keturunan. Punya anak dipandang sebagai tanda kalau rumah tangga itu lengkap. Kalau belum punya anak, statusnya masih setengah, belum benar-benar dianggap keluarga. Karena itu, pasangan yang belum punya anak sering disindir, diragukan, bahkan dikasih label macam-macam. Entah dibilang kurang rezeki, kurang usaha, atau kurang doa. Tekanan ini lahir dari nilai lama yang udah menempel terlalu dalam. Dalam budaya kita, keputusan pribadi jarang bisa berdiri sendiri. Setiap keputusan hidup dianggap harus bisa diterima oleh lingkungan. Ketika pasangan memilih buat menunda punya anak, alasan logis seperti kesiapan finansial atau rencana karir sering gak dianggap penting. Yang penting di mata masyarakat cuma satu, yaitu sudah menikah berarti harus punya anak. Kalau belum berarti ada yang salah. Disinilah tekanan sosial itu bekerja. Dalam psikologi sosial, ini disebut normatif social influence. Dorongan buat menyesuaikan diri biar diterima. Pasangan akhirnya merasa harus ikut arus, bukan karena mau, tapi karena takut dicap berbeda. Mereka yang belum punya anak sering merasa harus menjelaskan diri terus, belum dikasih, lagi usaha, atau belum waktunya. Jarang ada yang berani bilang langsung kalau mereka belum siap secara finansial. Soalnya, buat sebagian besar orang tua dan masyarakat, alasan kayak gitu terdengar egois, seolah gak percaya rezeki Tuhan. Padahal realitasnya hidup sekarang gak sama kayak dulu. Biaya hidup makin tinggi, pendidikan mahal, pekerjaan gak selalu stabil, tapi norma sosial gak pernah ikut berubah. Banyak orang tua masih pakai pola pikir lama di mana punya anak dianggap kewajiban, bukan pilihan. Buat mereka, pernikahan tanpa anak terasa janggal. Jadi, dorongan buat cepat punya anak sering datang tanpa mempertimbangkan beban hidup generasi sekarang. Tekanan ini juga nggak berdiri sendiri. Ada struktur sosial yang bikin pasangan muda susah buat bersuara. Dalam budaya yang masih sangat hierarkis, pendapat orang tua hampir selalu harus diikuti. Gak nurut bisa dianggap gak sopan. Akibatnya, banyak pasangan akhirnya nurut aja, bukan karena siap, tapi karena capek dengar desakan dari keluarga dan lingkungan. Mereka akhirnya punya anak bukan karena waktu yang tepat, tapi karena takut dianggap aneh. Masalahnya, keputusan yang diambil karena tekanan sosial jarang datang bareng kesiapan yang nyata. Banyak keluarga muda yang akhirnya kewalahan, biaya hidup gak sebanding sama penghasilan, tabungan gak ada, dan hubungan rumah tangga mulai renggang karena tekanan ekonomi. Semua berawal dari pandangan lama yang gak kasih ruang buat pasangan nentuin sendiri kapan mereka siap jadi orang tua. Norma yang katanya dibuat buat menjaga keharmonisan sosial malah sering jadi sumber masalah baru dalam rumah tangga. Pola ini terus berulang karena masyarakat kita masih menganggap reproduksi sebagai ukuran keberhasilan hidup. Perempuan baru dianggap jadi ibu sejati kalau sudah melahirkan. Laki-laki baru dianggap dewasa penuh kalau sudah punya anak. Akibatnya, pasangan yang belum punya anak gak cuma ditekan secara sosial, tapi juga secara psikologis. Mereka terus dibandingin, terus diingatkan seolah-olah hidup mereka kurang sesuatu. Selama pandangan itu belum berubah, tekanan sosial bakal terus ada. Modernitas mungkin udah masuk lewat teknologi dan gaya hidup, tapi cara pandang terhadap pernikahan masih tertinggal jauh. Banyak orang masih menilai kebaikan rumah tangga dari seberapa cepat pasangan punya anak, bukan dari seberapa siap mereka menjalani hidup bersama. Di masyarakat yang kayak gini, keputusan pribadi gak pernah benar-benar pribadi. Segalanya harus disesuaikan sama ekspektasi kolektif, dan disitulah akar masalahnya. Ketika hak buat menentukan waktu dan kesiapan sendiri diambil alih oleh tekanan sosial yang dibungkus dengan kata tradisi.
Banyak nilai budaya di Indonesia lahir dari konteks masa lalu yang sangat berbeda dengan realitas sekarang. Dulu, ketika masyarakat masih hidup dalam sistem agraris, punya banyak anak memang dianggap menguntungkan. Anak bukan beban ekonomi, tapi tenaga kerja tambahan di ladang, sawah, atau kebun keluarga. Semakin banyak anak, semakin ringan beban orang tua, karena setiap anak bisa membantu pekerjaan rumah, beternak, atau mengurus hasil panen. Dalam kondisi kayak gitu, wajar kalau muncul keyakinan bahwa anak adalah sumber rezeki. Masalahnya, nilai itu nggak pernah ikut berubah seiring perubahan zaman. Ketika Indonesia mulai beralih ke sistem ekonomi modern yang berbasis industri dan urbanisasi, fungsi anak dalam struktur ekonomi keluarga berubah total. Anak bukan lagi tenaga produktif, tapi justru bagian dari tanggungan. Pendidikan formal yang semakin panjang, kebutuhan nutrisi dan kesehatan yang makin mahal, biaya sekolah dan gaya hidup yang terus naik. Semua itu bikin punya anak bukan lagi soal nambah rezeki, tapi nambah beban ekonomi. Tapi banyak masyarakat masih memegang cara pikir lama seolah dunia nggak pernah berubah. Inilah yang disebut cultural lag. Kondisi ketika nilai budaya tetap berjalan di jalur lama, sementara realitas sosial dan ekonomi udah jauh berubah. Akibatnya, banyak keputusan hidup yang diambil bukan berdasarkan logika masa kini, tapi warisan cara pikir masa lalu. Di desa maupun kota masih banyak orang yang percaya kalau banyak anak itu tanda keberkahan. Padahal dalam realitas ekonomi sekarang, jumlah anak sering berbanding terbalik sama kualitas hidup keluarga. Pola pikir tradisional ini gak cuma dipelihara oleh masyarakat, tapi juga diperkuat lewat bahasa sehari-hari, lewat ucapan para orang tua, bahkan lewat ajaran yang dimaknai secara sempit. Ungkapan anak banyak, rezeki banyak misalnya, dulu bisa jadi relevan karena konteks ekonomi gotong royong di pedesaan. Tapi sekarang, dalam sistem ekonomi yang serba kompetitif dan biaya hidup yang terasa naik, kalimat itu berubah jadi bentuk penyangkalan terhadap kenyataan. Orang gak mau mengakui bahwa membesarkan anak di era sekarang butuh perencanaan, butuh tabungan, butuh stabilitas. Banyak orang tua masih percaya kalau rezeki anak akan datang sendiri. Mereka merasa gak perlu terlalu mikirin soal biaya pendidikan atau kesehatan. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Anak-anak tumbuh di kondisi yang penuh keterbatasan, sekolah seadanya, gizi kurang, bahkan kadang harus bantu orang tua cari uang sejak kecil. Pola pikir lama yang gak mau beradaptasi ini akhirnya menciptakan rantai masalah baru, kemiskinan yang gak pernah putus. Karena keputusan punya anak diambil tanpa perencanaan ekonomi, akhirnya keluarga terjebak dalam lingkaran yang sulit. Semakin banyak anak, semakin berat beban, tapi tetap percaya kalau semua akan baik-baik aja. Kultural lag juga bikin masyarakat sulit menerima gagasan tentang perencanaan keluarga. Program KB yang dulu sempat berhasil menekan angka kelahiran sekarang makin sering dianggap tabu, bahkan dianggap bertentangan sama nilai agama. Orang takut dicap nggak percaya rezeki. Padahal esensi dari perencanaan keluarga bukan cuma soal menolak anak, tapi menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tapi karena nilai lama masih lebih dipercaya daripada logika modern, banyak orang tetap memilih jalan yang sama seperti generasi sebelumnya. Punya anak sebanyak mungkin dan biarkan waktu yang mengatur. Perubahan sosial yang cepat bikin kesenjangan antara nilai dan realitas makin lebar. Masyarakat udah hidup di dunia yang modern secara teknologi, tapi masih berpikir dengan pola zaman agraris. Di kota-kota besar, orang bisa pakai smartphone, kerja di kantor modern, tapi tetap membawa cara pandang lama tentang keluarga dan anak. Ini yang bikin keputusan besar dalam hidup sering diambil dengan logika masa lalu. Punya anak bukan lagi masalah pertimbangan rasional, tapi bagian dari siklus sosial yang dianggap harus dijalani. Masalahnya, dunia nggak berhenti berubah, biaya hidup nggak turun, sistem pendidikan makin ketat, dan kompetisi ekonomi makin berat. Tapi nilai lama tetap dipertahankan, seolah semua itu nggak relevan. Kultural lag bikin masyarakat jalan di dua arah yang berlawanan, hidup di era modern tapi berpikir dengan cara lama. Akibatnya, banyak keluarga yang akhirnya terjebak di tengah, ingin hidup lebih baik, tapi terus diikat oleh pandangan lama yang gak memberi ruang buat berubah. Selama masyarakat masih mempertahankan nilai yang lahir dari masa lalu tanpa menyesuaikan dengan realitas sekarang, masalah kayak gini bakal terus berulang. Kultural lag bukan cuma soal perbedaan cara pikir, tapi juga bentuk kegagalan beradaptasi secara sosial, dan kegagalan itu bukan cuma bikin banyak keluarga kesulitan secara ekonomi, tapi juga menahan mereka di tempat, jauh dari kesempatan untuk keluar dari pola hidup yang sebenarnya udah gak relevan dengan zaman sekarang. Di masyarakat kita, orang yang lebih tua sering merasa punya hak untuk menasihati, terutama soal pernikahan dan anak. Mereka merasa pengalaman hidup yang pernah dilalui memberi semacam izin moral buat ikut campur dalam keputusan generasi setelahnya. Seolah karena sudah pernah menjalani, mereka otomatis tahu yang terbaik. Pola ini muncul di hampir setiap keluarga dan seringkali jadi alasan kenapa pasangan muda susah banget buat menentukan hidupnya sendiri. Fenomena ini bisa dijelaskan lewat konsep moral credential effect. Ini terjadi ketika seseorang merasa dirinya punya posisi moral yang cukup tinggi sampai-sampai merasa berhak
berhak menilai, mengatur, bahkan mengoreksi keputusan orang lain. Dalam konteks ini, banyak orang tua merasa apa yang mereka alami di masa lalu adalah patokan moral yang harus diikuti. Mereka percaya kalau dulu bisa membesarkan anak dengan kondisi pas-pasan, berarti generasi sekarang juga harusnya bisa. Cara berpikir kayak gini membuat nasihat yang sebenarnya lahir dari pengalaman berubah jadi bentuk tekanan sosial yang dibungkus dengan kata peduli. Ironinya, empati sering hilang di tengah proses itu. Pengalaman masa lalu dijadikan pembenaran buat mengabaikan konteks zaman yang sudah berubah total. Mereka lupa kalau kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis generasi sekarang gak sama dengan dulu. Dulu, harga rumah masih bisa dijangkau, biaya pendidikan gak semahal sekarang, kebutuhan hidup jauh lebih sederhana. Tapi yang sering terjadi, semua perbandingan itu harus dihapus begitu aja. Yang tersisa cuma kalimat sederhana, orang tua dulu aja bisa, masa kita enggak gitu. Pernyataan kayak gitu terdengar bijak di permukaan, tapi sebenarnya mengandung bias yang dalam. Orang lupa bahwa kemampuan mereka di masa lalu gak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk masa sekarang. Mereka menilai generasi muda bukan dari realitas yang dihadapi hari ini, tapi dari nostalgia masa lalu yang dianggap ideal. Padahal kondisi ekonomi udah berubah, sistem kerja udah berubah, bahkan cara membangun rumah tangga pun gak lagi sama. Tapi semua itu jarang dipertimbangkan. Yang dianggap benar cuma satu, yaitu pola lama yang sudah terbukti berhasil di masa mereka. Moral credential effect juga bikin nasihat yang seharusnya jadi bentuk dukungan malah berubah jadi tekanan moral. Ketika pasangan muda bilang belum siap punya anak karena ingin menyiapkan finansial dulu, kalimat itu sering ditanggapi dengan tuduhan halus seperti terlalu banyak mikir, kurang iman, atau nggak percaya sama rezeki. Padahal yang mereka lakukan cuma bentuk tanggung jawab. Tapi karena cara pandang moral generasi lama menempatkan kesederhanaan dan pasrah sebagai nilai yang utama, perencanaan malah dianggap berlebihan. Di titik ini, kebajikan moral berubah jadi ilusi, sebuah rasa benar yang gak lagi relevan dengan kenyataan. Masalahnya, ilusi kebajikan sosial ini sulit dilawan. Orang yang memegangnya merasa selalu di posisi benar karena niat mereka dianggap baik. Mereka gak merasa sedang menekan, mereka merasa sedang membimbing. Mereka gak sadar bahwa dengan terus menuntut pasangan muda buat segera punya anak, mereka sedang menciptakan tekanan psikologis yang besar. Tekanan itu bisa muncul dalam bentuk sindiran, doa yang diulang-ulang, atau kalimat halus yang sebenarnya menyakitkan. Tapi karena disampaikan dengan nada baik, sulit buat ditolak tanpa dianggap durhaka. Pola ini menciptakan ilusi bahwa kebajikan moral selalu datang dari usia dan pengalaman. Padahal pengalaman gak selalu sama dengan kebijaksanaan. Kadang justru jadi penghalang buat memahami perubahan zaman. Orang merasa sudah tahu segalanya karena dulu berhasil melewati masa sulit. Padahal yang berubah bukan cuma waktu, tapi seluruh sistem sosial dan ekonomi di sekitarnya. Moral credential effect bikin banyak orang kehilangan kemampuan buat berempati. Mereka gak lagi benar-benar mendengarkan, cuma ingin didengar. Mereka merasa menasihati adalah bentuk cinta. Padahal yang sering terjadi justru kebalikannya, yaitu nasihat itu menambah beban mental. Di masyarakat yang kayak gini, nasihat sering jadi alat kontrol sosial yang halus. Ia terlihat seperti kebaikan tapi sebenarnya mengekang. Ia terdengar seperti perhatian tapi menyimpan tuntutan. Selama pola pikir kayak gini masih terus berjalan, generasi muda akan terus hidup di bawah bayangan moral generasi sebelumnya. Setiap keputusan besar dalam hidup, termasuk soal kapan punya anak, akan selalu melewati filter moral orang lain. Dan selama empati belum menggantikan rasa paling tahu, ilusi kebajikan sosial ini akan terus melanggengkan jarak antara generasi lama yang merasa benar dan generasi baru yang ingin didengar tanpa dihakimi. Pada akhirnya, keputusan untuk punya anak seharusnya lahir dari kesiapan, bukan tekanan. Tapi di masyarakat kita, hal itu masih sering dibentuk oleh norma, gengsi, dan rasa takut dianggap berbeda. Tradisi yang dulu lahir dari solidaritas kini sering berubah jadi beban sosial yang menekan pasangan muda. Zaman sudah berubah, biaya hidup, pola kerja, bahkan cara orang membangun rumah tangga juga berubah. Tapi pandangan tentang punya anak masih tertinggal di masa lalu. Selama keputusan reproduktif masih dianggap urusan publik, bukan pribadi, kita akan terjebak dalam siklus yang sama, yaitu memenuhi ekspektasi sosial, bukan kebutuhan hidup yang nyata. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.